Blin, jujur gue gak nyangka drama ini bakal seru. Dari foto ini aja udah plot twist banget. Jika digeser, ternyata tangan ini adalah tangan dari orang keempat. Gue paling suka drama yang gelap, jadi gue pengen banget ceritain ini. Drama ini mencakup dari lingkungan polisi, hakim, detektif, dan juri. Diceritakan tokoh utama Sung Joon, sang detektif yang berusaha mengungkap pembunuhan berantai. Ia dibantu oleh Eun Ki, salah satu juri, dan juga kakaknya sendiri Sung Ho sebagai hakim yang perfeksionis. Namun di balik penyelidikannya, ia tak selalu kompak dengan Sung Ho. Sung Joon hilang ingatan karena kecelakaan di masa kecilnya, dan ia selalu dihantui dengan mimpi seakan-akan itu masa lalunya, yang menjelaskan jika ia adalah Yoonji, angka 13. Nama inilah yang membawanya akan tertuduh sebagai tersangka dalam pembunuhan berantai ini. Pembunuhan dari beberapa korban ditemukan luka sayatan di mulut sebagai ciri khas sang psycho. Setelah diselidiki lebih lanjut, pembunuhan ini bermotif pembalasan dendam yang berpusat pada Yayasan Pendidikan Harapan di masa lalu. Di sanalah beberapa anak dipekerjakan secara rodi hingga mereka mati kelaparan dan tak satu pun dari mereka bisa keluar dari tempat tersebut. Setelah yayasan ini ditutup, para pelaku pun menutup mata atas para korban. Sedangkan anak yang masih hidup dibebaskan dan ada pula yang lari sebelum tempat itu ditutup. Dijelaskan 5 anak yang berusaha lari, yakni angka 11, 12, 13, 24, dan 7. Diyakini beberapa dari mereka kembali untuk membalas dendam mereka. Pertama, terbunuhnya anak Baek Nong Kang sebagai anjing gila di masa lalu. Kedua, Putri Kepalayong, kepala dari yayasan tersebut. Ketiga, anak sang pemasok daging namun ia tukar dengan kentang, yang terbunuh tepat di hari pernikahannya. Keempat, Choi Soigil, sebatang kara karena ditinggalkan istrinya karena KDRT. Ia selalu menyiksa anak-anak yayasan di masa lalu. Kepalayong dan Baek Nong Kang yang tahu dibalik ini semua adalah anak-anak di masa lalu. Mereka pun berusaha menutupi bukti dan memburu mereka kembali untuk dihakimi. Mereka melakukan hal ini agar kebusukan di masa lalu mereka tidak terbongkar. Ada juga kaki tangan terbunuh dari korban penyelidikan ini, yakni Jung Man Chun dan keluarganya terbunuh oleh Baek Nong Kang saat memanipulasi pembunuhan anaknya. Yang kedua, detektif Kang yang sangat iri pada Sung Joon hingga ia pernah membunuh anak Jung Man Chun yang akhirnya ia terbunuh oleh Baek Nong Kang. Istri Baek Nong Kang juga terbunuh oleh Baek Nong Kang sendiri setelah menjadi gila sejak kematian anaknya. Yang berikutnya, Yuna, teman Eun Ki sang juri, yang sang ibu adalah perawat yayasan. Terakhir, An Tae Ho, dia juga juri. Ia adalah tulang untuk anjing-anjing gila. An Tae Ho adalah anak angka 7 yang berkhianat mengorbankan teman-temannya saat berusaha kabur dan ia memilih kabur sendirian. Dari kebodohannya ini, ia akhirnya membuat angka 24 tewas karena kehabisan darah. An Tae Ho merasa bersalah dan menebus dirinya rela untuk disiksa oleh Yeonji. Ia juga menjadi umpan mengumpulkan tersangka di masa lalu hingga An Tae Ho tewas yang hendak diselamatkan Sung Joon dan Sung Hoon. Para pelaku di masa lalu pun dikurung di penjara yayasan di mana anak-anak dikurung. Di sana ada Kepalayong, Baek Nong Kang, Eun Ki dan Ibu Eun Ki, Ibu Sung Joon, Ibu Yeonji yang membuang Yeonji dan In Song menepati janjinya untuk ingin membunuh sang ibu yang telah membuang anaknya. Dan salah satu juri yang dulunya adalah wartawan yang hendak mengekspos kebusukan orang-orang yayasan. Namun ia memilih tutup mulut sampai sekarang. Dalam penjara tersebut, Yeonji menyediakan bom di mana disyaratkan jika memang ingin selamat, mereka harus membunuh salah satu dari mereka. Percekcokan pun terjadi hingga akhirnya Baek Nong Kang memutuskan membunuh Eun Ki. Namun Ibu Eun Ki pun angkat bicara jika ia adalah korban pemerkosaan Baek Nong Kang dan Eun Ki adalah anaknya. Karena tidak ada korban di dalamnya, Yeonji yang ternyata adalah In Song pun hendak meledakkan bom. Namun Sung Joon berhasil menghancurkan alat tersebut tepat waktu. In Song pun ini adalah juri, guys. Di masa lalu, seorang penyihir pernah mengatakan jika In Song harus dibunuh karena di masa depan akan berlumur darah. Nah, penyihir ini juga terdapat di penjara tadi karena kesalahannya untuk membunuhnya bukan menyelamatkannya dan teman-temannya. In Song pun ditahan. Titik kelemahannya adalah ia tidak mau sendirian dan ternyata Sung Hoon sang hakim adalah sang kakak dari In Song. Memilih untuk memenjarakannya. Kalian gak akan pernah nyangka jika dalang dari semua ini adalah Sung Hoon.
Sung-hon juga tak segan-segan memanipulasi ingatan Sung Joon sejak kecil hingga ia adalah Yoonji. Karena ia adalah angka 11, sebelum ia ditangkap ia mengunjungi ayahnya. Ia adalah pria yang telah membunuh kakak In Sung sekaligus temannya. Ia adalah anak kecil perempuan yang ayahnya beli untuk memenuhi hasratnya, hingga ia pun tewas. Setelah perselisihan ini, Sung-hon pun dirawat di rumah sakit. Ia mendapat berita tewasnya In Sung dengan beberapa tusukan di tubuhnya. In Sung pun tewas di saat berkelahi dengan Baek Nong Kang. Baek Nong Kang juga terbunuh dalam penjara tersebut. Kematian In Sung membuat Sung-hon gagal menjaganya sebagaimana janjinya pada sang kakak. Dan terakhir, angka 12 sang koki. Ia mengetahui segala rencana mereka, namun ia tidak ikut dalam pembunuhan tersebut. Ia mengakhiri hidupnya setelah mengetahui tewasnya In Sung. Sepertinya antara In Sung dan sang koki ini ada hubungan sesuatu di balik mereka berdua. Dan film pun berakhir dengan Eun-ki dan Sung Joon membuka yayasan pendidikan kembali dengan lebih baik.